Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, ajan materi kali ini tentang amalan apa supaya hajat saya tercapai. Amalan apa supaya cita-cita kita ini bisa terwujud. Jadi orang itu banyak terjebak di sini ya teman-teman ya. Nanti kalau Anda terjebak di amalan ini, Anda akan berhasil. Ya. Amalan katakanlah supaya rezekinya lancar. Anda baca sholawat nariyah 16.000 kali misalnya. Ya. Ternyata Anda lakukan selama 1 bulan tidak lancar. Anda pindah lagi. Ganti membaca surat Al-Waqiah 125 kali setiap hari selama 1 minggu. Sudah Anda lakukan selama 1 minggu. Ya, tidak ada hasilnya. Anda ganti lagi amalan, apalagi Yasin. Ya. Anda baca Yasin selama 2 bulan. Ya. Tidak ada hasilnya. Terus seperti itu. Ya. Padahal ketika Anda bisa menjalankan sebuah amalan, katakanlah bisa 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, itu merupakan sebuah keberhasilan gitu ya. Artinya Anda sudah berhasil. Ya, secara energi spiritual. Ya, orang katakanlah mengamalkan sebuah amalan, ya itu tidak mudah teman-teman gitu ya. Untuk memulai, untuk katakanlah bisa membaca katakanlah 1 bulan, untuk bisa memulai 1 bulan itu sulit. Anda sudah bisa 1 bulan, ya bersyukurlah. Sebenarnya rumusnya sederhana, ya. Apapun amalannya, ya itu bisa mengantarkan Anda pada cita-cita Anda. Apapun amalannya bisa mewujudkan impian Anda. Ya. Sepanjang ya Tuhan sudah melihat ya totalitas ketika Anda mengamalkan. Totalitas di sini adalah ikhlas, ya, penghayatan penjiwaan, yakin, istiqomah, pasrah. Semua nilai itu terpenuhi. Maka saya yakin amalan apapun yang Anda baca, ya itu bisa terkabul, bisa terwujud. Cepat tidaknya ya tergantung itu. Biasanya kita sulit ya dikabulkan amalan kita itu karena apa? Kemerungsung dengan hasilnya. Tapi tidak pernah mempedulikan bagaimana ketika proses itu Anda lakukan. Proses berdoa itu, proses wirid, dzikir. Contoh misalkan, ketika Anda wirid, itu porsinya sudah cukup enggak itu. Contoh masalah Anda segunung, terus porsi Anda sak cakup, ya, sak numlik misalkan. Ya kan dia enggak masuk logika. Permintaannya besar tapi usaha Anda kecil. Ya kapan sampainya? Nah, dari segi kuantiti, ya, dari segi jumlah, ini juga harus Anda perhatikan. Ya. Nah, selanjutnya dari waktu. Waktu ketika Anda mengamalkan amalan, apakah itu sudah istiqomah gitu ya? Jangan sampai ketika Anda mengamalkan amalan laku, ya. Nah, itu setiap harinya ya, walaupun Anda istiqomah, setiap harinya itu Anda belenjat-belenjat ini. Kadang habis subuh, kadang habis zuhur, habis asar, habis isya. Walaupun setiap hari Anda baca, tapi ya, waktu, ya, waktunya ndak tentu, ndak pasti gitu ya. Artinya ndak satu waktu yang tepat, yang sama. Nah, maka energinya juga tidak akan maksimal. Ya sah-sah saja. Ya, Anda sudah memenuhi unsur dari jumlahnya. Misalkan kemarin baca 1000, sekarang baca 1000, walaupun waktunya beda. Kemarin baca subuh, sekarang baca isya. Waktunya beda, kuantitinya sama. Anda bisa istiqomah di jumlah, tapi tidak di waktu. Ya. Nah, kunci ya, yang bisa Anda lakukan, ya,
ini supaya cepat berhasil ya, jumlah yang sama ya, waktu yang sama ya, tempat yang sama. Jumlah yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Kalau bisa pakaiannya sama ya. Artinya memang Anda menyediakan satu pakaian, ya enggak usah dicuci, pokoknya suci terus ya. Hanya khusus untuk wirid. Sajadahnya sama, tempatnya sama. Itu akan meningkatkan energi. Ketika Anda mengamalkan amalan itu, energinya akan sangat luar biasa. Daripada sing campur-campur gitu. Ya saiki ngamalno di masjid. Meneh di warung. Di musolai warung. Meneh lagi di musolai pom bensin. Meneh habis. Ya enggak masalah gitu loh ya. Anda hanya mendapatkan satu jumlahnya saja gitu. Tapi kalau Anda bisa mendapatkan istiqomah dari berbagai keadaan ya, jumlahnya Anda bisa istiqomah 1000 kali misalkan. Tempatnya di rumah Anda misalkan, di kamar Anda. Kan sudah dua istiqomah. Terus apa lagi? Di kamar ya, jumlah di kamar, waktunya. Misalkan habis isya. Nah, berarti kan 3 tuh. Waktu, jumlah, tempat. Kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka keberhasilan itu akan besar. Nah, terus yang Anda harus lakukan, jangan terobsesi dengan hasilnya. Ya, lakukan saja. Jangan pernah berhenti ya, sebelum apa yang menjadi hajat Anda itu tercapai. Ya, kalaupun sudah tercapai, jaga. Anda bisa kurangi porsinya, tapi tidak sampai habis. Ya. Tetap Anda harus baca. Misalkan baca 3 kali. Biasanya sebelum berhasil itu ya, Anda baca 1000, setelah berhasil ya cukup 3 kali sehari. Ya. Itu akan menjaga energinya. Ya. Dan ketika Anda mengamalkan sebuah amalan, itu pada intinya, secara Anda tidak sadari, itu akan membangkitkan motivasi di dalam diri Anda. Akan membangkitkan semangat juang Anda. Nah, itulah kebangkitan spiritual. Ya, jadi amalan apapun bisa. Yang penting ya itu tadi. Anda bisa mengolahnya. Ya. Ibarat pisau itu Anda bisa menggunakan pisau tadi secara maksimal. Sama halnya dengan sebuah pusaka. Pusaka itu kalau dipegang orang yang tidak bisa menggunakan, ya tidak ada bedanya dengan besi tua. Tapi kalau dia bisa menggunakan, ya akan ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan. Demikian, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.